Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan apa itu hati nurani. Sumber kitab suci. Jalan yang benar dari Matius bab 7 ayat 12 sampai 14. Dan Petrus menyangkal Yesus dari Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Yesus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hati nurani dapat diartikan secara luas dan secara sempit sebagai berikut. Secara luas, hati nurani diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Secara sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atau buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Pembedaan yang perlu dipahami berkaitan dengan hati nuraninya, yaitu berdasarkan waktu. Sebelum tindakan dibuat, hati nurani akan menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk. Sesudah tindakan dibuat, hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik dan akan membuat gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk. Dari segi benar tidaknya, hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma. Hati nurani keliru jika kata hati tidak cocok dengan norma. Dari segi pasti tidaknya, hati nurani yang pasti berarti secara moral dapat dipastikan tidak keliru. Kata hati yang bimbang berarti masih ada keraguan-raguan. Pembinaan hati nurani dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengikuti keputusan suara hati, membiasakan diri menjalankan perbuatan buruk, mengambil bagian dalam pembinaan rohani, rekoleksi, dan retret, memperluas pengetahuan dengan membaca buku-buku pengetahuan, membaca dan merenungkan kitab suci, membiasakan diri memeriksa hati, perbuatan, dan pikiran secara teratur menjelang istirahat malam. Refleksi. Apakah aku sering mengingkari hati nuraniku? Apakah aku sudah melibatkan hati nuraniku pada saat mengambil sebuah keputusan? Sekian dan terima kasih. Tuhan